Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep martabak mini. Ini enak banget, bikinnya juga mudah, tidak usah menunggu waktu lama, dan hasilnya itu bersarang banget. Bisa disajikan dengan cara seperti ini juga ya, menyerupai martabak yang besarnya. Nah, ini lihat bersarang banget sampai coklatnya itu masuk ke sarangnya ya. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita campurkan 170 gram tepung terigu protein sedang atau serbaguna, lalu 3 sendok makan gula pasir, ditambah 1/4 sendok teh garam. Kita aduk sampai tercampur rata. Teman-teman juga bisa tambahkan vanili bubuk secukupnya. Lalu kita tambahkan 230 ml air. Ini airnya jangan dimasukkan dulu semuanya, sisakan sekitar 10-20 ml untuk nanti melarutkan baking soda sama baking powdernya. Nah, ini cukup diaduk dengan whisk seperti ini ya, sampai benar-benar tercampur rata. Jangan ada terigu yang masih kering di bagian bawahnya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, tinggal kita masukkan 1 butir telur. Gunakan ya kuning sama putihnya. Seperti ini, lalu kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata sambil agak diemplok-emplok gitu ya. Biar adonannya sedikit mengembang gitu ya. Nah, ini air ya sisa tadi sekitar 10-20 ml, kita tambahkan 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Pastikan baking powder sama baking sodanya itu masih aktif ya. Ini saya udah agak lama baking powder dan baking sodanya, jadi tidak terlalu bergelembung atau berbuih pas saat dicampurkan seperti ini. Kalau baru dibuka atau masih baru, ini langsung ada buih-buihnya ya di airnya. Jadi itu nanti hasilnya bakalan lebih maksimal lagi. Nah, kita masukkan larutan baking powder sama baking sodanya ke adonan yang tadi kita udah buat. Lalu kita campur kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini tidak usah menunggu atau didiamkan itu ya, di resting atau di proofing gitu. Langsung saja kita masukkan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Jadi pastikan teflonnya itu udah benar-benar panas ya. Baru kita masukkan adonannya. Api yang kita gunakan itu sedang cenderung kecil, jangan terlalu kecil juga karena nanti tidak akan terbentuk gelembung atau tidak bersarang ya teman-teman. Kalau apinya itu pas, langsung terbentuk gelembung seperti ini ya, udah kelihatan. Dan ini bagian pinggirnya bisa kita diratakan seperti ini agar terbentuk lapisan yang kriuknya, tapi tidak mengapa ya. Tuh lihat, ini udah terbentuk gelembung. Kita bantu pecahkan dengan taburan gula pasir. Ditaburi saja ke bagian atasnya seperti ini, lalu kita tutup, dikecilkan api kompornya benar-benar kecil sampai matang, sampai bagian atasnya itu tidak basah lagi. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita angkat. Ini udah matang ya, dan ini dia hasilnya, benar-benar bersarang semuanya, kelihatan ya terbentuk titik-titik seperti ini, bersarang banget ini. Lalu bisa kita kasih topping sesuai selera. Ini saya tambahkan pasta strawberry ya, bikinan sendiri juga. Untuk resep lengkapnya ada di channel YouTube saya ya, nanti insyaallah menyusul. Lalu kita hias lagi dengan potongan buah stroberi segar seperti ini. Bagus sekali ya, sesuai dengan bentuknya, bentuk bintang, dan pas untuk stroberinya. Dan bagian tengahnya agar lebih cantik kita tambahkan 1 buah stroberi seperti ini. Lalu saya juga punya glass matcha atau green tea, bisa kita gunakan biar lebih bervariasi ya untuk rasanya. Nah, ini udah diratakan, bisa kita tambahkan biji
labu atau pumpkin seeds ya, agar lebih cantik saja. Yang ini satu lagi saya tambahkan trimit warna-warni. Ini biar lebih menarik, apalagi untuk anak-anak. Kalau bervariasi toppingnya warna-warni seperti ini pastinya akan lebih menarik selera ya. Lalu kita tambahkan ini ada selai coklat. Udah saya cairkan juga ya dengan sedikit minyak. Lalu kita tambahkan seres coklat. Untuk toppingnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Ini saya juga ada pisang sedikit ya, kita tambahkan saja ke atas yang selai coklat, jadi pisang coklat gitu ya. Lalu ini dua lagi kita tambahkan kental manis. Dan ini satu resep menjadi 2 kali ini ya. Jadi tadi 2 kali saya bikinnya ya, jadi 2 loyang atau 2 teflon ya. Nah ini yang pakai kental manis saya tambahkan almond slice dan keju parut. Nah ini dia hasilnya, sangat-sangat menggugah selera dan ini benar-benar rasanya juga enak banget, lembut, bersarang. Didiamkan agak lama juga tidak jadi keras ya, tetap lembut. Nah bisa juga kita sajikan menyerupai martabak yang besar pada umumnya ya. Caranya tinggal segini aja, kita olesi dengan margarin. Tadi juga ya dioles dengan margarin tapi tidak tervideo ya teman-teman. Lalu yang satu bagian yang tadi udah diisi dengan coklat dan pisang, satu bagiannya lagi kita kasih selai coklat, lalu bisa langsung ditumpuk seperti ini, seperti martabak yang besar ya gitu. Dan ini bagian pinggir-pinggirnya juga saya buat yang kriuknya ya, jadi diratakan ke bagian pinggirnya tadi pas menuangkan adonan. Nah ini dia, ini juga ditampilkan seperti ini juga cantik banget ya teman-teman. Dan kita coba potong untuk melihat bagaimana sarang-sarang di dalamnya. Nah ini dia hasilnya, saking bersarangnya ini coklatnya, selai coklatnya masuk ya ke sarang-sarangnya atau lubang-lubangnya itu. Pokoknya ini enak banget, wajib dicoba. Insya Allah anti gagal ya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.